Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tik-tik sama di YT ya. Nanti kita lanjutkan. Lanjutkan bahasan tentang bikin aplikasi desktop ya menggunakan Delphi. Kalian kalau mau pakai Delphi 7, Delphi Adero, Delphi 11, Delphi 12 sama aja ya. Paling nanti bedanya adalah untuk koneksinya. Jadi kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara nyimpen data ini tapi di array. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah hasilnya kan gini kemarin ya. Pertama Wian, Wayan, lalu jenis kelaminnya laki-laki, kelas 12, hobi makan, simpan. Nah simpan ini disimpan di parameter, di variabel. Itu variabelnya tipenya array. Di apa kemarin array itu? Bedanya array sama variabel? Coba komen. Bedanya array sama variabel, apakah array variabel juga atau variabel array juga? Mana yang lain ya? Lain mana? Adalah Puspita hadir, sok kudu hadir semuanya. Hadir mau di-update. Jadi gampangnya array itu variabel yang bisa menampung beberapa data ya. Jadi kalau kita lihat scriptnya ketika disimpan, ini data sudah tersimpan. Apa nih pesan untuk nampilin message gini? Gimana, masih ingat apa pesannya? Scriptnya apa scriptnya? Sambil dicatat ya. Jadi untuk nampilin pesan gini, scriptnya adalah show message. Show message. Jadi tampilkan pesan. Lalu nanti parameternya adalah ini. Parameternya adalah isi atau body dari pesan. Kayak kita lihat ya. Lihat lagi scriptnya. Jadi kalau mau balik lagi ke script, kalian tinggal klik kode yang di bawah nih. Ada kode, ada desain ya. Kode, desain, kode, desain, kode, ada desain. Jadi kalau desain tampilannya, jadi kalian mau membuat tampilan, di sini ada header, judul, lalu di sini ada apa kemarin pakai apa? Panel ya. Atau bisa juga pakai tab. Coba catat nih. Tab, kemarin kan pakai panel. Aku biasanya pakai Netbeans sama Netbeans Visual Basic. Beda bahasa. Oke, variabel array, bin free. Kalau yang mau di TikTok bisa ada juga ya, sama lihat deh. Di TikTok sepotong. Ini yang di TikTok mau full screen di YT balik. Mau saya nyebut plat merah kamar sekarang TikTok lagi. Oke, kalau kita lihat ya, lihat lagi ke codingnya. Kalau tampilannya mudah lah. Jadi di sini ada komponen. Yang ini pertama apa namanya? Apa kemarin? Untuk judul tulis. Untuk judul bisa gunakan objek atau komponennya, bisa label atau bisa juga panel. Jadi kalau kalian sudah terbiasa, ini bisa memodifikasi pakai apapun lah ya. Untuk sekarang pakai label dulu. Label. Dari mana tahu objek ini label? Kalian bisa lihat di bagian ini. Bisa lihat di bagian inspektor nih. Objek inspektor. Di sini name. Jadi ingat, setiap objek itu punya nama ya. Punya name. Oke. Buat apa nama? Buat manggil. Ntar suatu saat kalian bisa edit ini warna, atau misalkan bisa gerak, bisa jadi besar, bisa jadi kecil lewat script. Nah, untuk memanggil si label ini apa namanya, maka di sini ada objek inspektor di propertinya. Jadi setiap objek yang ada di sini nih, yang ada di sini semuanya ini
Nih yang pink, yang tombol, yang semuanya ini semuanya punya name, punya properti ya. Kalau kalian main game ada satu objek itu kan punya karakter, sama ini juga punya karakternya, punya jurus-jurus, punya jurus-jurus. Gunanya untuk apa? Untuk memodifikasi setiap objek yang ada di form ini. Jadi ini istilah form tuh kalian jangan heran ya, kalau form itu halaman lah. Ini halaman yang paling bawah, ini halaman untuk membungkus semua objek ini namanya form. Ini namanya form. Oke. Form nih form. Seberapa besar ukuran form yang harus kita setting gitu ya. Ini tergantung kebutuhan. Terus ada beberapa form yang sifatnya full screen itu jadi segede layar. Bisa juga form yang siapa namanya, kayak dialog lah, jadi muncul ke atas. Itu formnya harus mengikuti hanya seberapa besar objek yang ada di dalam. Jadi nanti diajarin bagaimana form yang full screen, bagaimana form yang. Selamat malam semuanya, absen dulu ya. Ada Bang Turu. Ini Anau, kamu namanya kasih nama tuh. Ada Anau, ada Muhammad Rizky, Nugraha, Indri, Muhammad Rizky, Indri, variable array ya. Oke. Jadi ini namanya label. Nah, kemarin kalian ini pakai panel ya. Lihat bedanya panel dengan shape. Kalau Bapak ini pakai shape. Tuh. Jadi kalau shape hanya tempelnya mau di bagian bawah atau di bagian atas. Lihat kalau ini di keatasin. Oh, ini transparan ya. Coba kasih ini shape namanya nih. Lihat. Mana cara ngelihat objek ini apa yang dipakai? Ini ya. Di objek inspektor di bagian atas ini. Ini namanya shape. Atau kalau kemarin kalian pakai panel, kita samain aja ya biar nggak bingung dulu. Kalian pakai panel. Jadi kalau panel multifungsi nih, bisa dijadikan judul di sini. Itu gede ya. Tinggal hurufnya diperbesar. Bisa juga dipakai buat ngegroup. Jadi kalau ini kan ada nih mau dimasukin ke dalam ini. Jadi kalian tinggal di blok, Pak. Nih buang dulu nih tulisan ini. Apa ini? Yang panel 1 ini apa propertinya? Lagi belajar bukan bikin apa? Coba Babang. Di properti apa yang harus dibuang nih? Panel biar hilang tulisan panelnya. Ya, jadi apa? Ini kalau di YT ya delay 10 detik. Kalian bisa pindah ke titik. Apa saya topan tapi akunnya Indri. Namanya adalah caption. Jadi caption nih. Jadi kalau caption itu tulisan yang langsung kelihatan di formnya lah di sini ya tampilannya. Beda dengan name. Kalau name adalah nama si objek ini. Panel ini apa namanya? Baru di sini ada name. Nah, itu dua dulu dasarnya. Jadi pasti ada name. Nih, ada name. Kalau name adalah untuk ngasih nama si objek ini, apa namanya? Kalau caption untuk merubah tulisan yang kelihatan nih, yang ditampilkan. Jadi ini Bapak mau hapus misalkan. Jadi tinggal hapus aja nih, ya. Tidak ada ya. Terus merah footage ini tuh upload. Nah ini tulisan ini yang ini nih mau dipindahkan ke dalam ini. Ini kan ada di luar ya. Jadi ketika panel dipindahkan dia nggak ngikut. Nah, gimana caranya? Pindahin objek ini ke dalam panel. Jadi caranya ini tinggal diblok. Ngebloknya itu asal kena titik-titik. Tuh lihat gini ya. Jadi klik di sini. Klik lalu tarik. Nah, kebloknya semuanya. Tapi kalau nggak keblok misalkan gini. Tak, tuh, kalau nggak kena dia nggak keblok. Nih misalkan nih. Nggak kena jadi nggak. Jadi lebih aman di luarnya aja di sebelah sini. Klik, tarik, masukin. Oke. Lalu Ctrl X.
Ctrl X. Ctrl X itu sama dengan gini ya, klik kanan, edit, cut, sama ya, Ctrl X. Jadi di cut, lalu pindahkan ke sini. Tapi ini karena ukurannya kecil, sedangkan tadi kan ukurannya di sini nih ya, posisinya dari sini ke bawah. Jadi kalau panelnya disimpan di sini, dia bakal numpuk di bawah. Jadi panelnya dibesarin dulu sama dengan formnya. Ditarik ke atas, lalu tarik ke bawah, lalu Ctrl V. Tuh kan posisinya nggak di atas, ya. Sekarang baru ke atasin. Gimana caranya? Sama, kita klik tapi pakai kontrol. Kalau tadi di luar tuh tidak pakai kontrol, langsung gini. Tapi ini ada di dalam, karena ini ada di dalam objek. Untuk ngeblok semua objek yang ada di dalam panel, ini pakai kontrol klik, jangan dilepasin. Klik kontrolnya lalu tarik ke bawah. Nah, lalu pindah ke atas ini. Kira-kira sebelah mana ujungnya panel? Sebelah sini ya. Nah, oke. Lalu tarik lagi, kecilin. Tadi pasin, biar kelihatan panelnya, kasih warna dulu. Kasih warna abu aja dulu. Nah, tarik. Tuh. Biar sama dengan background, balikin lagi warnanya. Ini silver. Warna standar itu namanya di sini ada CLBTN Pate. Bukan guys. Warna putih aja lah ya. Formnya juga kita kasih putih. Udah. Terus ini kan ada garis nih. Ada garis ya, jadi kelihatan ada panelnya. Jadi biar nggak kelihatan. Di sini ada border style udah none, lalu di bagian ini nih outer di none juga. Nah, jadi kayak nggak ada panel. Jadi maksudnya apa di grup begini? Maksudnya biar gampang aja nih, pindah-pindah. Ini sedikit ya. Kolom inputnya sedikit. Nah, tapi nanti bakal terasa kalau misalkan sudah banyak ininya. Objek yang dipakai udah banyak, kalau mau pindah-pindah kan susah. Dia harus pakai layouting. Jadi aja Bapak sopan, saya sopan. Sopan ya sopan. Sok tadi. Oke, untuk ini udah bisa lah ya. Ini untuk cara bikin input. Nah, terus tombol yang di bawah, di tombol-tombolnya harus dibikin apa aja sih gitu ya. Apakah harus ada tombol tambah, atau ada tombol simpan, atau nanti ada edit, atau ada hapus? Adakah market? Ini belajar, bukan buat jual. Belajar algoritmanya aja. Nah, oke. Nah, ini tergantung kebutuhan. Nah, sekarang belajar 3 aja dulu. Jadi ada tambah, ada simpan, dan ada hapus. Oke, kita lihat di bagian dalamnya. Gimana untuk pindah ke kode? Mana pindah ke kodenya, skripnya? Bisa klik yang di bawah, ini ada kode di bawah. Oke, atau kalian F12. Nih, F12 buat pindah ke skrip. Oke. Pindah shortcut. Oke, pindah ke sini. Nah, kalian ini jangan bingung lihat ini, jangan dilihat, biarin aja. Nah, bahkan bisa ditutup. Jadi ini adalah objek-objek yang tadi telah kita tambahkan. Lihat, sini ada label itu adalah yang ini. Lalu di sini ada BTN tambah. Ini BTN tambah yang ini. Nah, kenapa kemarin Bapak suruh semua objek yang ada di sini tuh kasih nama, name-nya diubah. Akan tambah jadi BTN tambah, simpan jadi BTN simpan, lalu tutup jadi BTN tutup. Jadi biar kalian tidak bingung ketika ngelihat skripnya di sini. Ini kan ada nama tuh, jadi kelihatan. Oh, ini berarti tombol. Ini ada BTN tutup. Oh, ini berarti tutup. Terus kecuali kalau yang lain-lain lah kayak begini ya kan, yang tidak ada skripnya, tidak ada programnya, nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Kayak save ini kan cuma buat tampilan aja, jadi tidak dikasih nama pun tidak apa-apa. Oke, lalu kemarin sudah belajar tentang array nih ya. Di array-nya ini satu-satu, karena nanti ada array,
yang arraynya satu, cuma ada indeksnya itu langsung ke NIS nama PKL, kelas dan hobi, jadi ada record. Tapi kali ini tidak usah belajar dulu karena lah ya, ini kalian bisa ngerti dulu. Bisa gimana cara nyimpan data ini kan ini di input ya, mana sih disimpannya. Nah, yang sekarang disimpannya ke array, nya ke sini, dimana array ini diinisialisasi dari 1 sampai 5. Artinya ada berapa data yang bisa ditampung. Coba ada berapa data Muhammad, bukan uhuk-uhuk. Jadi kalau isi ini array 1 sampai 5, berapa data yang ditampung datanya? 1 jam aja ya, sampai jam 9 pas. Tuh, sampai jam setengah 9 lah. Mana Diva? Berapa array? Berarti berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inputnya nanti ketika disimpan itu yang tungting kenaun. Ketika disimpan berarti kita butuh, karena listnya ini bisa diisi 5 biji nih, yang biji. Berarti kita ketika disimpan harus menentukan list keberapa yang akan diisi, gitu ya. List ke-1, list ke-2, list ke-3, list ke-4 sampai list 5. Oke, itu array ya. Jadi artinya ini variabel. Array itu sama variabel juga. Variabel, tapi variabelnya bisa nampung beberapa isi, beberapa isi, beberapa data. Nah, tuh lihat ke bagian atasnya. Di sini ada public, ada private. Ini cuman cuplikan aja lah, walaupun nggak harus tahu dulu apa-apa. Lupa. Ini kenapa disimpan di public? Atau bisa juga ini disimpan di private, bisa. Ini bisa juga. Jadi apa bedanya ketika sebuah variabel disimpan di private sama di public? Jadi bedanya kalau disimpan di private nih, ini kelihatan tidak? Ini ya. Oh, ini bisa. Nah, kalau di private, jadi variabel ini hanya bisa dibaca, hanya bisa digunakan di halaman ini aja, di halaman ini, di form ini. Jadi kalau kita nanti punya 2 halaman nih, kan 2 halaman ini sudah ada nih daftar nama siswa, ada 2 form ya, ada 2 halaman. Nah, kalau disimpan di private, si variabel ini di private, jadi variabel ini hanya bisa digunakan di halaman ini aja, tidak bisa digunakan di sini, di halaman yang lain. Bukannya dari 0, ya itu terserah. Nih ada pertanyaan, bukannya dari 0, bisa juga. Nih misalkan 0 bisa gitu. Bisa array dari 0 bisa. Jadi tapi nanti ketika ngisi si x-nya, kalau kita bikin x ya, nanti isinya ini diisi dengan x, variabel x, dimulainya dari 0 berarti. Oke. Jadi kalau tadi 1 apa-apa, tapi ngisi x yang pertamanya berarti dimulai dari 1. Kalau dari 0 sampai 5 berarti datanya nambah kan, berarti ada datanya jadi berapa? Kalau dari 0 nambah, datanya jadi 6 kan, ngitungnya gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 6. Kalau dari 1, 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5. Oke. Ya juga di sini indeksnya mulai dari 3, nggak masalah, bisa. Ya, yang penting nanti ngurut 3, 4, 5, 6. Jadi ketika nanti diisi NIS 1, NIS ke 1 itu tidak bisa, karena ini dimulainya dari 3. Oke. Lalu nanti diisi misalkan NIS ke 0, nggak bisa, karena ini udah dikunci nih. Yang bisa diisi hanya dari 3 sampai 5. Itu kalau variabel. Oke. Itu variabel. Lalu
lihat cara ngisinya di tombol simpan. Oh tadi baru private ya nih. Private sama public bedanya gitu. Jadi kalau ini disimpan di private, maka array ini tidak bisa dipanggil di sini. Nah, ya. Tapi kalau ini disimpan di public, coba gini contoh ya. Misalkan Bapak di sini bikin tombol, apa tombol tuh propertinya apa? Pakai button lah ya. Misalkan di sini tombol buat baca data. Namanya apa, butuh ganti nama ini. Ganti nama ini atasnya apa? Untuk mengganti tulisan button apa di objek inspektornya. Propertinya apa yang diganti? Apa? Wah. F. Nanti si F. Misalkan apa depan namanya? Baca data lah ya. Lalu mau dimasukkan ke mana nih? Kemarin mau dimasukkan ke string grid aja dulu ya. String grid. Nah, coba begini. Oke. Tapi agak lama ya. Nah, hanya sekarang mau buktikan ini aja nih dulu nih. Mau baca NIS ketika disimpan di private, apakah bisa dibaca di sini di halaman yang berbeda? Ini halaman kan beda ya. Ini halaman input, yang ini halaman daftar. Jadi udah beda halaman. Apakah sini tadi bisa dibaca ini atau tidak? Coba sekarang isi codingnya di sini. Jadi tinggal apa nih? Ya, tinggal double klik. Lalu di sini tinggal NIS. Tuh, ada nggak? Ada kan? NIS. Oke. Jangan lupa gini. Kalau mau membaca sesuatu, membaca objek yang ada di ini, yang ada di form. Ini form namanya apa nih? Yang diganti. Form input data siswa. Misalkan kita mau baca NIS miliknya si form input ini, maka si halaman ini harus didaftarin dulu sini, terus kebaca dulu. Di atas ada bagian use itu artinya, jadi jangan lihat inilah yang ini abaikan. Nah, gimana caranya agar data yang ada di sini bisa kebaca di sini? Tulis, jangan lupa. Jadi caranya kalian tinggal di sini klik dulu nih, daftar nama siswanya, bisa ke lagi di sini posisinya bisa, atau posisinya lagi di script kayak gini. Lalu masuk ke file, lalu ada use atau alt tab 11, use unit, lalu pilih nih. Oke, lihat di sini akan ada yang berubah. Nah, lihat di bawah. Jadi use input data siswa. Oke. Jadi kayak kemarin kan sudah bikin menu ya, menu utama. Jadi kalau mau manggil ini, maka si nama ini, nama U input data siswanya itu harus terdaftar dulu di sini. Nah, caranya gini, bisa kalian manual ketik ya use, lalu U input data siswa. Jadi yang dipanggil di sini bukan nama formnya, ini kan nama formnya FRM. Wah, nama formnya apa ya? Nama formnya kan FRM tuh ya, itu di bawah FRM input data siswa. Tapi nama filenya, nama file tuh ketika kalian nih fs nih, ingat nih fs kan, ketika disimpan unit kan, unit input data siswa. Jadi yang unit ini, ini itu nama filenya tuh. Oke, nama file si halaman ini. Jadi punya dua nama, satu nama file, ini tuh ada filenya. Satu lagi ada name, nama objeknya, nama halaman si ini apa tuh namanya. Jadi ada dua nama ya. Nih, namanya, nama halaman ini, form ini namanya adalah mana? Namanya ini giniin ya. Ini namanya adalah FRM input data siswa. Ini nama objek si form nih. Kalau yang tadi ketika di save,
disimpan. Ini berbeda kan? Yang tadi FRM nih. Lihat, FRM tapi ini U. Oke. Jadi setiap halaman itu punya dua nama. Satu nama filenya, yang satu lagi nama halamannya. Oke. Jadi ini nama halamannya. Yang ini yang U input ini nih, yang di atas U input data siswa itu adalah nama file. Jadi untuk mendaftarkan agar halaman ini bisa dipanggil di sini, di halaman ini nih, 2, maka di sini harus ditambahkan nih use itu artinya panggil lah, query, use input data siswa. Jadi disambungkan antara halaman ini dengan halaman ini. Sekarang udah nyambung. Berarti di sini kita bisa panggil yang variable nis tadi. Tuh. Tapi kenapa tidak ada nisnya? Karena apa? Coba. Kalau tombol bisa ganti warna, bisa. Nih tombol. Lihat aja di properti. Kalau di properti ada color, bisa ganti warna. Font bisa tuh. Misalkan mau bold. Tuh. Terus kalau warna, kalau tombol biasa ini kayaknya nggak bisa sih, nggak ada masalah. Boleh pakai style, tapi belum style. Kalau mau tombolnya ada warna, pakai di sini ada satu lagi. Nah, button tuh ada 2. Ada button wizard atau button edit. Nantilah itu. Ada beberapa tombol. Ini kalau ini kan tombol standar nih. Kalau standar itu tidak bisa ganti warna kalau nggak. Kalau kalian cari di sini, kalau ada color berarti bisa. Oke, jadi properti ini beda-beda. Ketika kita klik home, di sini ada color kan? Mana? Nih, color ada. Tapi ketika klik button, nih, karena ini properti berarti kan milik si button. Kalau tidak ada color di sini berarti tidak bisa. Jadi properti ini beda-beda setiap objek yang diklik, yang dipilih. Ini canvas ya. Canvas color tidak ada, tapi yang ada adalah brush, lalu ada color. Di brush itu adalah warna yang pink nih, brush tuh warna dalamnya. Kalau warna samping namanya pen. Beda lagi kan. Pennya ganti jadi warna merah. Oke. Nanti itu apalagi bahas dulu. Bahas apa tadi? Oh. Ini mau ini lagi bahas ini ya, variabel. Variabel ketika disimpan di private, dia tidak bisa dipanggil di. Coba kalau Bapak simpan ininya di sini di public ya. Kalian jangan mikirin private, publicnya ini udah ada dari sananya ya. Jadi ketika bikin form baru ini pasti udah ada nih, private, ada public. Jadi kita tinggal gunakan di sini aja di bagian dalam. Oke, coba ya. Setelah disimpan di public, lalu panggil di sini. Nis, tuh, tidak ada kan? Kenapa tidak ada? Karena nama formnya harus dipanggil. Jadi gini, FRM input. FRM input kan yang ini ya, nama halaman ini. Ini namanya nih, FRM input kan di atas. Lalu titik nis tuh ada. Oke. Dia artinya baca nis dari halaman ini gitu. Oke. Kenapa harus kalau di sini kan nggak usah nih, coba disimpan. Ini kan langsung nis ya, langsung gini. Kenapa langsung gini? Karena nisnya itu ada di dirinya sendiri. Karena nisnya itu ada di form input, ada di form apa miliknya lah, milik satu halaman dengan si tombol ini. Satu halaman ada di satu halaman. Jadi tidak usah nyebutin lagi nama halamannya, nama formnya. Nah kalau di sini, karena ini nisnya ada di sini, maka di sini harus dicantumin, harus disebutin, dipanggil nama form lalu variabelnya. Kenapa harus disebutin nih? Karena bisa aja nanti ada halaman berikutnya yang lain-lain ada juga variabel nis, kan gitu. Jadi bentrok, bingung nih.
NIS yang mana yang mau dipanggil, NIS yang ada di halaman mana. Nah, di sini harus disebutkan NIS-nya yang ada di halaman mana. Ini ada di halaman input data. Pak, misalkan NIS. Nah, tadi satu aja lah ya. Oke, masukin atau gini. Masukin ke sini aja lah. Nah, Bapak copy dari sini ya. Ctrl C. Sini. Ctrl V. Nah, jadi yang tadi ngisi, oke, simpan, lalu masuk ke sini, baca. Jadi NIS ini akan terisi oleh NIS yang ada, yang sudah tersimpan. Oke, itu ceritanya. Jadi ini apa ini namanya? Ini edit NIS nih, lihat. Edit NIS. Berarti gimana cara ngisinya? Edit NIS. Titik apa? Titik tag. Oke, isi dengan ini ceritanya diisi oleh NIS 1 ya, belum pakai looping-loopingan. Oke, contoh 1. Udah gitu. Kita jalankan ya. Tapi lihat dulu tadi arahnya dirubah kan? Oh, arahnya dari 0. Biar ini bacanya ini arah ke 0 lah. Oke, simpan lalu jalan. Oke, baik haki. Hartono neta kopinya. Oke, isi. Produk namanya siapa? Namanya Diva. Diva Jani. Jenis kelamin P. Kelasnya 12. Hobinya tidur. Simpan. Ya, simpan. Berarti udah ada kan X 1 tadi kan udah simpan ya. X 0. Oke. X 0 udah keisi. Tapi gimana nih cara pindah ke daftar nama siswanya nih? Hah? Belum ya, belum bisa manggil yang ini karena tidak ada buat manggilnya. Coba, berarti harus manggil yang ini dong. Nah, gimana caranya biar form ini bisa dipanggil di sini? Mana? Oh, di Fajar. Oke. Gimana ini caranya nih? Kalau mau manggil, berarti manggil dari sini. Oke, bikin tombolnya dulu ya. Bikin tombol lagi. Coba di sini aja nih. Apa bacanya? View aja lah ya. Contoh. View data. Lihat data gitu. Lihat data. Tutupnya di sini aja nih. Tag. Nah, gimana nih programnya? Untuk manggil form yang ini, pertama yang harus dilakukan apa? Apa Diva yang harus dilakukan? Biar form ini bisa kenal dengan si form ini. Manggilnya apa? Oke. Titik-titik to, guys. Apa titik-titik? Berarti kita harus tahu dulu nih nama objek yang mau dipanggil itu apa. Sekarang mau memanggil halaman kan, memanggil form. Berarti pertama harus tahu dulu namanya ini apa nih form ini. Geser ke name. Namanya berarti FRM daftar nama siswa. Tuh. Oke, betul FRM. Berarti double klik lalu apa? FRM daftar tidak terdaftar kan, tidak ada, belum ada. FRM tuh ada. Kenapa tidak ada? Karena sama kayak tadi, di daftar nama siswa ini, form ini belum didaftarkan di sini, belum di apa tadi, belum di use ya. Jadi gimana caranya biar ini masuk ke sini? Oke, caranya adalah tadi, jadi file use unit lalu pilih daftar. Oke, lihat bagian atas ya. Di bagian ini bakal nama, lihat. Di file use unit pilih daftar. Nah, di sini bakal ada nambah. Tuh. Oke. Sama. Jadi
use daftar nama siswa. Jadi use panggil nih, kenalkan gitu. Daftar nama siswa ini ke input data. Sebaliknya sama di sini juga nih. Tuh, sama di sini ada juga tuh tadi udah didaftarkan. Jadi objek apapun yang ada di sini, yang ada di form input bisa juga dibaca di sini di form, gitu ya. Karena sudah saling kenalan nih, sudah berkoneksi. Gitu. Oke, sekarang panggil. Berarti lihat perbedaannya kalau sudah di use FRM, ada kan? Tadi kan tidak ada. Jadi FRM daftar nama siswa, titik apa? Just lagi. Titik apa? Mau manggil deh. Bang buat aplikasi berbasis web bisa gak? Bisa. Ya betul. Berarti titik show ya. Nah ini sekalian kenalan ya sama show. Show itu ada dua. Satu ada show aja. Satu lagi ada ini, ada show modal. Nanti apa bedanya? Baik ya. Coba jalanin dulu. Karena kejalaninya kalian tinggal klik yang hijau ya di atas F9. Oke, masukin. Tapi ini nggak tahu egg-nya berapa mulainya. Nah, ini kan simpan. Nah, ini kan egg ya. Egg-nya kita nggak tahu mulainya dari berapa. Egg, nis egg. Berapa egg yang paling pertama? Sedangkan di sini kan dari 0 mulainya ya. Nah, egg ini tipenya apa? Integer. Yang nilai awalnya nggak tahu. Kemarin nilai awalnya disimpan di onCreate kan. Terus tempatnya harus di lain. Bebas, nggak apa-apa. Yang penting ada di sini. Ini kebetulan aja nih. Mana ini? Kebetulan aja. Ini kalau nambah lagi objek nih, nambah lagi objek ya di formnya ini bakal nambah terus. Kan buttonnya nambah. Kayak gini. Ini bakal turun terus. Jadi nggak pengaruh kalau urutan baris. Pengaruh ya. Tapi kalau penempatan ini di blok public misalkan atau di bloknya private, itu yang membedakan. Kalau baris mengapa? Misalkan ini disimpan kodenya di prosedur lain di sini, nah itu yang bakal beda. Oke. Jadi setiap tombol itu ini nih. Setiap satu tombol satu prosedur. Jadi prosedur itu gampangnya satu perintah. Ini namanya prosedur ya. Satu gini itu satu prosedur. Jadi satu perintah. Kita lihat. Ini TB apa? Tombol simpan nih. Kalau mau ngelihat nama prosedurnya apa kemarin? Ini melakukan sesuatu ketika diapain gitu. Di bawah implementasi ya. Lihat caranya adalah di event ya. Di event on click. Di on click ketika diklik apa yang dilakukan. Oke, kita nyari X dulu nih. X nilai awalnya berapa? Kemarin untuk inisialisasi pertama disimpannya adalah di on click di form nih. Form lalu double klik. Atau kalau kalian ada di properti ini posisinya ke event lalu pilih create on create. Jadi on create itu ketika form ini dibikin kasih nilai X-nya berapa. Nah, oke. Oh ini berarti X-nya dikasih 1 nih. Jangan di on show ya, lihat ini on show, ini on create, kita kasih di on create aja nih. Karena si array-nya dimulai dari 0, lihat ya, dari 0, berarti kita X-nya kasih aja dari awalnya dari 0 ya. Oke, jalankan. Yang kemarin. Masuk. Mana yang lain ini teh? Anau Muhammad Rizki. Udah Dipa lagi. Dipa L kelas 12 di makan semut. Oke, simpan. Nah, sudah kan tersimpan ya. X-nya tadi posisinya ada di X berapa berarti? X pertama tadi itu berapa? Capek gak bang programming? Tidak, asik. Pakai pb.net bukan, ini DLP.
Tapi bisa dibuat apa aja, bisa desktop, bisa mobile, bisa web juga bisa, bisa terminal, bisa semua. Bisa untuk IoT bisa. Kecuali DLP7 tidak bisa buat mobile ya. Kalau DLP yang ini bisa, DLP11, DLP12 bisa. Wah, mobile. Sudah bisa cross platform juga. Bisa iOS, bisa Android, bisa Mac. Oke, ini udah disimpan ke X0. Kita lihat data. Nah, tadi kan baca data ini adalah baca data yang ada di NIS, variabel NIS yang array NIS. Sinisnya itu ada di sini kan. Coba klik, harusnya ini keisi dengan yang ini tadi. Oke. Coba klik. Tuh, masuk ya. Begitu. Bedanya variabel yang disimpan di grupnya apa? Public. Nah, tadi. Nah, ini public sama yang di private. Jadi kalau di public ini, maka data ini bisa dibaca di form manapun. Di form mana aja bisa dipanggil. Oke. Gitu. Bedanya public sama apa? Sama private. Oke. Nah, sekarang udah segitu dulu di bawah implementasi. Coba segitu dulu. Jadi tambahannya adalah ini sekarang yang ini kemarin udah. Nanti paling ini array dirubah ya, jangan ini kan arraynya satu-satu. Jadi dirubah jadi record. Jadi pilih siapa ya? Tunaon. Jadi kalau record, nah, contoh gini, tambahin ya satu cara buat variabel. Kita bikin tipe sendiri. Nah biasanya nih kan kemarin sudah dikenalkan variabel minimal bisa 4 lah yang pakai ya. String, ada integer, ada float, apalagi string, float, string, desimal, integer, apa satu lagi r 5 ya, sama boolean lah ya. Nah itu kan tipe atau tipe-tipe yang sudah jadi. Gimana caranya kalau kita bikin tipe sendiri? Bisa juga, bisa tidak bikin tipenya sendiri. Jadi NIS misalkan array of 1 sampai 5 of misalkan of noun. Dulu tipenya dong. Guys. Lupa lagi cara bikin tipenya. Atau jangan dulu lah pusing-pusing. Udah segitu. Jadi apa tambahannya dari pelajaran kemarin nih? Ini pertemuan kedua ya. Kalian yang baru join nanti lanjut setiap jam 8. Ada. Sekarang targetnya sampai mengkoneksikan ke database MySQL ya. Ini baru ngebahas ulang yang kemarin, bisa lupa udah seminggu ya. Oke, sampai situ ya. Jadi intinya kalian targetnya sekarang mengenal objek-objek apa aja yang bisa ditempel di ini form, di halaman gitu ya. Minimal tahu label, tahu ini edit box ya. Untuk input data. Jadi apa bedanya edit box dengan label? Oke. Terus gunanya di sini ada panel buat apa? Lalu di sini ada shape. Tambahnya ini ya satu ya, shape. Kemarin belum pakai shape. Shape. Nah, panel juga bisa diganti warna. Sama kayak gini. Cuman kalau ini ada pen tuh ada garis ya, warna garis. Tuh. Terus kalau ini tidak ada. Jadi kalau warna itu warna brushnya aja, warna dalamnya aja. Kalau panel gitu, warna dalamnya. Tidak ada garis tidak ada warna garis. Oke. Nah, terus yang panel itu bisa ngebungkus objek. Jadi dia ikut semuanya. Itu ada di dalam panel. Nah, ngebungkus. Kalau yang shape dia hanya buat tampilan aja. Dia nggak bisa nyimpen. Misalkan objek dimasukin ke shape tuh nggak bisa. Oke, jadi hanya buat tampilan, buat bikin frame-frame. Tuh jadi goreng. Tuh. Nih,
Kalau mau geserin ke atas dikit-dikit tidak bisa langsung panah tuh. Kalau panah dia langsung pindah tab, pindah objek. Nah, kalau mau mindahin ini ke atas, diklik dulu kontrolnya. Ya, ini tarik ke atas. Nah, jadi mau turun naik pakai kontrol. Nah, itu. Ini jangan pakai warna lah ya, pakai putih aja biar ada background. Jadi gitu tampilannya. Oke, segitu untuk ini cara nyimpan ke array. Oke, jadi pertama kalau kalian bikin, silakan bikin form dulu kayak gini, samain. Ini label, oke. Lalu ini label juga nih, ini label. Ini namanya edit. Semuanya ini disimpan di panel. Ini namanya panel. Lihat, kalau ngelihat objek apa ini si objek, namanya ini pakai objek apa, lihat di bagian inspektor di bagian atas ada namanya. Oh, tidak. Tuh, jadi kia guys. Nah, tinggal diklik lalu lihat di atas. Oh, ini batit hebat. Kelihatan nggak? Zoom tidak? Zoom lah ya. Terus kayak bikin, setelah dibikin kalian F12 atau bisa pindah nih, di bawah ada kode, lihat di bawah kode. Ini defaultnya bakal begini nih ya, pertama dibuka bakal posisinya di paling atas. Ini dari atas sampai semuanya jangan ada yang dirubah, biarin. Lalu di bagian public, lihat ini public, di bawah note nih, lihat ada tulisan hijau, ini keterangan ya, bahwa di sini adalah bagian untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang sifatnya public. Apa tadi public itu? Jadi variabel yang bisa dibaca di lain form, di halaman-halaman lain. Dan di bagian public seperti ini. Oke, arraynya satu-satu aja biar kalian bisa baca apa. Nih, nanti ada array yang lebih simple. Sekarang satu saja manual. Oke. Nis, nama, jenis kelamin, udah segini contoh. Lalu ada X. Ini X itu fungsinya buat apa sih? X itu buat di sini. Jadi ketika simpan double klik ya. Jadi ini nisnya tuh nis X. Kenapa tidak nis 0, tidak nis 1, tidak nis 2, 3 dan sampai 5 gitu ya. Itu juga bisa, cuman kan tidak fleksibel. Kalau ini nanti ketika disimpan lalu tambah X-nya itu nambah 1 gitu. Jadi ketika disimpan X-nya berubah. Dimana X pertama diisi 0 dulu kan gitu. Oke, ceritanya begitu. Jadi X-nya sebuah variabel, dimana variabel X itu akan nambah 1 sampai sebanyak array. Artinya kan di sini 5 sampai 5. Nah, berikutnya setelah bikin ini, oke, X-nya itu kan harus diisi dulu. Berapa sih X pertama? X paling awal tuh diisi apa? Jadi ketika dijalankan gini nih, ketika dia running. Nah, ketika dijalankan, berapa sih X pertama? X pertama kan harus diisi dulu, berarti kan dimulai dari berapa? Maka cara ngisinya adalah kalian ini di form ini bisa double klik. Isi formnya jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini, tapi di form nih yang ada titik-titik ini. Klik 2 kali, double klik. Dia masuk ke ini, ke form create. Jadi artinya ketika formnya di-create, ketika di-create itu maksudnya begini, ketika dijalankan nih, ketika dia running, ini kecepatannya jika kelihatan belum ada loading. Nanti kalau formnya udah banyak ya, udah ada ratusan form, nanti bisa bikin flash, jadi loading gitu. Nah itu ada proses form create. Jadi form itu dibuat. Ketika halaman ini dibuat, dijalankan, jadi se-nya itu diisi nilai dulu. Itu namanya form create. Oke, jadi caranya kalian bisa bikin form create. Form ini double klik gini. Oke. Atau form ini klik ini lalu pindah ke event di object inspector nih. Kan defaultnya kan selalu di properti ini. Ini ada 2, di pinggirnya ada event. Event itu artinya aksi. Jadi form ini aksinya itu ketika apa? Event itu aksi artinya. Ini ada pilihannya on create.
Jadi ketika form ini di create, apa yang dilakukan? Jadi kalian di sini, ini asalnya gini kosong ya. Oke. Jadi ketika form ini di create nih, on create, ini double klik aja nih di sini. Di sini double klik, jangan pilih panah gini. Oke, di sini, jangan, bukan di sini di kosong. Klik 2 kali. Nah, sama, dia larinya ke sini. Oke, ke form create. Nah, egg-nya isi dengan 0. Oke. Di egg pertama kali program dijalankan diisi 0. Itu maksudnya form create. Sama dengan gini, misalkan ketika dijalankan, misalkan listnya mau diisi dengan dengan kosong gitu ya, tulisan, bisa misalkan gini, edit apa tadi, edit tenis tag isi, nah gini bisa, misalkan isi list gitu ya. Nah, lihat apa bedanya dengan tidak pakai ini, coba jalan. Tuh, ada tulisan ya. Isi list. Egg juga sama. Jadi ketika dijalankan programnya, si egg tadi itu udah keisi 0. Sama dengan ini contoh yang kelihatan langsung. Jadi edit tenis diisi oleh isi list tulisan. Jadi dia masuk ketika dijalankan. Gitu ya. Oke, berarti sekarang egg posisinya berapa nih? Egg ada posisi ke 0 kan. Jadi ketika disimpan, masukin nama siapa lagi, dia Babang. Ini loncat ya, lihat ini di tab loncat. Gimana cara ngurutinnya? Itu apa yang tingtang? Tuh lihat, tung dia loncat. Satu lagi tambahin ya. Kenapa ini loncat? Ketika diklik tab, kalau enter nggak bisa, harus pakai program kalau enter. Tapi ketika di tab biar ngurut apa nih? Apain satu ya. Biar ngurut. Nah, ini biar ngurut ketika di tab. Tab di keyboard ada kan tab ya, sebelah kiri itu paling pojok. Gimana biar ngurut dari sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini. Oke, jadi caranya ini klik nih. Lalu ke properti, di sini ada namanya tab order. Jadi urutan tab. Coba cari nih tab order. Udah betul ya ke 0. Lalu ke sini harusnya ke 1. Betul. Lihat nih, perhatikan tab order. Lalu jenis kelamin dia ke 4. Makanya tadi ketika di tab dari sini loncat kan kemana? Dia cari ke tab order 3. Mana 3? Kedua ya nih. Jadi dari sini ke sini lalu ke sini. Karena urutannya 2 yang ini. Sekarang biar ngurut tinggal diurut. 0 ini 1, ini 2, ganti jadi 2. Oke. Lalu ini 3, ganti 3. Lalu ini 4. Udah ya. Nah, ini urutan ini 0, 1 sampai 4 hanya berlaku di satu grup panel ini. Di dalamnya gitu. Jadi kalau nanti ada panel lagi, ada 2 panel misalkan ya, ceritanya ada 2 nih, ada 2 grup inputan ya. Contoh aja ini. Kayak gini. Nah, ini tab ordernya itu tidak melanjutkan dari sini. Tidak ngelanjutin 4 jadi 5. Tapi ini bakal jadi 0 lagi tuh, lihat. Oke. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, karena sudah beda grup. Ini urutannya itu untuk grup panel 1. Yang ini urutan ini untuk grup panel berikutnya, panel 2. Panel 2. Kecuali kalau ini Ctrl X ya. Coba pindahin ke sini, satu grup. Coba Ctrl V di sini. Oke, ceritanya begini. Nah, karena ini satu grup, maka tab order yang ini bakal melanjutkan dari sini. Gitu, coba lihat ya. Ini kan tabnya berapa tadi? Tab ordernya 4. Maka ini bakal jadi 5. Tuh. Oke, 6, 7. Nah, ini ngaco kan? 6, 5, 6, nah 9, berarti rubah jadi 7, 8, baru ini bakal jadi 9 gitu. Jadi tab order hanya berlaku di satu grup aja. Otomatis dengan grup yang ini tombol-tombol pasti beda, berarti kan satunya nolnya adalah si ini grupnya
Satu grupnya diwadahi oleh siapa nih? Antara ini sama tombol. Di dalam grup apa? Anak-anakku sudah pada tidur. Kalau udah ngantuk tidur aja, nanti lanjutin besok. Tapi dia di video aja di YouTube kan. Besok kolak siangan pacara. Oke. Nah, karena ini satu grupnya, udah beda grup ya. Ini ceritanya grup Yanpom berarti. Mulainya dari sini, udah beda lagi nih tab order. Dia tab ordernya dari 0 nih. Pertamanya harus ke sini dulu kan. Berarti 0, misalkan ke sini jadi 1. Nih, lihat. Ini kedua, oke sudah 3 dan ini 4. Jadi tab order itu hanya berlaku di objek yang bisa diklik. Ini yang ini nih. Ini nggak punya tab order, lihat. Karena kan tidak bisa diklik. Maksudnya tuh tidak bisa dikasih coding. Tidak bisa on click. Coba lihat if. Tidak ada on click. Oke. Jadi kalau tidak ada on click, dia tidak punya tab order. Nah, ini bisa diklik on click. Maka dia punya tab order. Oh, tidak, guys. Jadi kuncinya apa tuh ya? Ini bisa diklik tapi tidak ada tab order. Kalau ini, oh berarti kuncinya selain tidak bisa diklik, bisa nyimpen objek lain juga. Nah, ini kan di dalamnya ada objek juga nih. Jadi bisa ada tab ordernya. Nah, kalau ke label kan nggak bisa. Label nggak bisa, di dalamnya ada objek dan nyimpen, misalkan editnya ada di dalam label, itu nggak bisa. Jadi dia tidak punya tab order. Jadi tidak berfungsi untuk fokus kursor. Oke, sudah begitu. Oke, jadi egg-nya disimpan di create tadi, jangan lupa simpan di create. Di sini hapus lagi ya. Jadi egg pertama ketika dijalankan adalah egg 0. Dia hanya berlaku sampai 5. Coba buktikan. Apakah betul hanya bisa nyimpan sampai 5? 6 data berarti ya, karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Coba ya. Barangan aja lah. Berarti simpannya ini 0. Klik. Oke. Berarti X 0. Nah, ketika tambah X ini jadi 1. Oke. Simpan. Ini X1. Tambah lagi X-nya di 2 ini. Simpan. Oke. Tambah lagi tuh, lihat di sini siswa ke nih. X-nya jadi 3. Simpan. Oke. Tambah lagi X-nya jadi 4. Tuh ini ya nih di atas ditampilin. Simpan. Tambah lagi X-nya ke 5. Simpan. Nah, sekarang ketika X-nya ke 6, nih, apakah bisa disimpan atau tidak? Sedangkan tadi array-nya 0 sampai 5. Coba ada yang bisa jawab? Sekarang X-nya posisinya ada 6 nih, ke 6. Bisa diisi tidak? Mirip Java. Hampir sama lah, yang GUI mah hampir sama kayak gini. Java, Visual Basic, NetBeans hampir sama, cuma beda bahasa doang. Ini namanya kalau di kampus tuh pemrograman visual. Jadi visual tinggal drag and drop, tinggal ngisi codingnya. Apa pak? Apa ingat. Coba simpan. Tuh, dia tidak bisa ya. Oke. Rank check error, jadi tidak masuk ranknya ke 6 itu tidak bisa. Oke, jadi siswa ke 6 tidak bisa disimpan karena memang array-nya dari 0 sampai 5. Begitu ya cara kerja si array. Oke, itu array pertama, array-nya yang manual satu-satu. Nah, terus array-nya nih, data array ini kemana sih ketika dijalankan, ketika di running ulang? Apakah isi array itu bisa dipanggil lagi? Tidak. Tadi kan udah nyimpen nih 5 data ya. Lag. Kuotanya kurang berarti. Di TikTok atau di TikTok?
Yang full screen teman-teman TikTok ada di YT ya. Saya kalau nyebut YT suka marah. Tidak ada ulangan. Oke, tidak bisa ya karena dikunci dari 0 sampai 6. Nah, terus apakah data array tadi nih ketika di running ulang apakah langsung bisa dipanggil? Ini belum ngisi ya tadi ya. Coba kita lihat data lalu di sini baca. Tadi kan sudah dibaca nih. Ini X ke 0. Oke, tidak ada ya. Padahal tadi sudah ngisi sebanyak 5 data. Oke. Jadi yang namanya variabel hanya bisa tersimpan ketika aplikasinya dijalankan. Jadi ini ketika running datanya ada terus, coba ya. Simpan, lalu baca data nih, baru muncul tuh. Oke. Ini tutup, baca tadi baca ada lagi. Lalu ini edit, akan simpan lagi, baca bisa ya. Ini ketika aplikasinya tidak ditutup, data array itu masih ada terus. Variabel itu masih ada. Tapi ketika ditutup, datanya hilang. Nah, ditutup nih. Oke, lalu jalankan ulang. Lihat data langsung. Nah, tidak ada, nggak bisa dibaca. Jadi sifatnya kalau variabel itu sementara ya. Hanya disimpan di ROM. Kalau komputer itu ada RAM, ada ROM. Jadi disimpan di data sementara. Nah, pelajaran sekarang berikutnya adalah bagaimana caranya biar data ini tersimpan permanen. Ya, jadi ketika aplikasinya ditutup lalu dijalankan lagi, misalkan kita lihat data ini langsung tampil ada gitu. Oke, ada. Jadi secara teknisnya bisa disimpan di file. Oke. Kalau hosting cloud itu bukan tempat penyimpanan, itu teknis penyimpanan online. Kalau praktisnya kita belajarnya database. Oke. Jadi disimpan di namanya ada database. Oke, simpan di database. Walaupun di file misalkan simpan, kalian simpannya di Excel bisa. Simpannya di database. Database-nya engine-nya pakai Excel bisa. Terus pakai akses. Walaupun kalian belum pernah tahu kan akses ya apa. Excel lah yang pernah pakai ya, misalkan Excel gitu. Kayak gini Excel. Nah, misalkan disimpan di sini bisa. Ya. Nah, ketika simpan dia masuk ke sini. Oke. Ini misalkan kalian bikin bisnis, lalu ada nama, samain ya. Jenis kelamin, biar kebayang. Kelas, lalu ada hobi. Nah, ini bisa disimpan di sini. Jadi ketika simpan misalkan ini track, masukin, simpan. Lalu dia masuk ke sini. Copyin ya. Manualnya begini. Masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini sama ya datanya kalau disampaikan. Nah, kalau data disimpan di Excel ini apakah permanen atau tidak? Ini Bapak saya simpan ya. Misalkan simpan namanya di dokumen. Namanya adalah data siswa. Oke. Nah, udah nih punya file. Jadi ini aplikasi buat input datanya. Buat input datanya. Nih lihat. Ini aplikasi buat input datanya. Buat mengelola datanya. Tapi ketika disimpan, dia nyimpannya ke sini. Nah, ke Excel ini. Oke. Berarti ketika ini Excel ditutup, nih lihat ya, tutup. Oke, tutup. Lalu buka lagi Excelnya. Apakah data tadi hilang tidak? Hilang tidak? Enggak, betul. Tidak hilang ya. Karena datanya disimpan di si Excel tuh. Artinya ketika aplikasi ini ditutup lalu dijalankan lagi. Oke, jalankan lagi. Lalu masuk ke ini ke form yang tadi lihat data. Nah, ketika baca data, ini udah nggak, ceritanya sudah tidak baca ke array ya, tapi bacanya ke Excel. Sini bacanya. Apakah ketika baca data datanya bakal ada tidak? Diva ada tidak? Nih, ceritanya disimpannya sudah tidak di array, tapi disimpannya di Excel di sini.
Ya tidak, ketika baca data nih, tapi tidak input dulu. Karena inputnya tadi udah di awal. Sekarang langsung masuk ke baca data. Apakah datanya ada? Kan banyak warning. Ada ya? Ada. Oke, ini bakal langsung muncul. Ceritanya ini sudah dimasukin ke sini. Sudah disambungin ya ke Excel. Ada, karena datanya disimpan di sini. Jadi artinya yang nyimpen data itu siapa sih yang nyimpen data? Apakah ini di aplikasi atau si Excel nih yang ngerekam datanya? Siapa? Babang, Diva, siapa lagi ini? Anau, Muhammad Rizky. Siapa yang nyimpen data? Yang nyimpen data adalah si Excel. Tuh. Nah, Excel inilah yang dinamakan dengan apa kemarin? Masa codingnya. Berarti Excel inilah yang dinamakan dengan database. Oke? Apa kemarin pengertian database? Jadi ada data, ada database. Nah, kita belajarnya bahasanya database aja. Apa kemarin database? Data adalah data, base adalah kumpulan. Nah gitu aja gampangnya. Berarti kumpulan data. Udah gitu. Database adalah kumpulan data. Mana yang disebut data? Data tuh ini nih. Oke? Jadi data tuh sesuatu yang diinput di sini, disimpan di sini. Nah ini kita bahasakan database. Biasakan namanya adalah database. Nah, tapi yang penting ngerti dulu mana aplikasi, oke, mana alat penyimpan data. Oke, jadi ini aplikasi, ini alat buat ngerekam data. Ini database-nya, ini aplikasinya. Jadi kalian sebetulnya bikin aplikasi itu adalah hanya membuat alat aja. Membuat alat bagaimana cara nyimpen data ke sini, bagaimana cara ngerubah data ini, bagaimana cara ngehapus data ini, bagaimana cara menampilkan data ini. Nah itu tugas aplikasi, cuma gitu doang. Aplikasi tidak bisa menyimpan data apapun. Oke. Jadi ini filenya. Jadi filenya disimpan di sini. Kayak Microsoft Word lah. Ya, enggak betul. Word ya. Si Microsoft Word-nya itu hanya toolnya aja, alatnya aja. Oke. Sedangkan datanya disimpan di mananya? Datanya disimpan di filenya. File penyimpanannya di Word namanya apa? .doc ya. .doc bla 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 .doc. Nah, datanya itu disimpan di situ. Jadi si Word-nya hanya aplikasinya aja buat ngebaca si file .doc. Ini juga sama. Ini aplikasinya kalian bikin sendiri, gagah kan ya? Keren kan? Kalian bisa bikin aplikasi sendiri untuk mengelola data yang nah, gitu ceritanya. Jadi ini database, ini apa? Ini aplikasi. Terus gimana sih kalau kaitannya dengan aplikasi-aplikasi lain? Misalkan ada WA ya. WA itu ada di Android, WA itu ada di iPhone, WA itu ada di WA web juga ada di webnya ada ya. Ada juga di desktop dan semuanya. Nah, itu semuanya sama. Kenapa datanya sama? Sedangkan aplikasinya beda-beda kan? Nah, ceritanya ini aplikasi yang WA web gitu ya. Lalu di sini ada aplikasi WA Android. Lalu ada WA apalagi iPhone. Oh, datanya tetap sama kan? Ketika kalian ganti handphone sama kan datanya. Walaupun aplikasinya beda, install ulang lagi gitu ya, install baru, tapi datanya kan sama. Jadi artinya si WA-nya bisa ganti-ganti tapi datanya tetap sama. Kenapa? Karena sumber datanya sama. Nih, ini data WA nih sedunia misalkan disimpan di sini database namanya. Ini aplikasi kalian WA web, ini yang mobile Android. Nah, semuanya data bacanya ke sini nih semuanya. Jadi kenapa datanya sama? Kenapa datanya tidak hilang? Itu. Jadi si WA aplikasi WA-nya tidak nyimpan sesuatu, hanya mengelola datanya aja, mengelola data si WA, mengelola nomor kontak, mengelola pesan. Di mana pesannya disimpan di sini di database. Ini yang dinamakan dengan database, ini dinamakan dengan aplikasi.
Jadi tugas kalian hanya dua. Satu, membuat aplikasi ini untuk mengelola data yang akan kalian bikin. Buat ya. Sekarang tugasnya adalah membuat data siswa. Jadi bagaimana caranya kalian bisa merubah data ini, menambah data ini, menghapus dan menampilkan. Udah segitu. Itu istilahnya, bahasa kerennya CRUD. CRUD ya. CRUD. Oke, CRUD. Apa singkatan? Ini tulisnya gini. CRUD. Oke, C-nya apa? C-nya adalah create. Betul create. Terus read, guna. Oke, update. Read. D. Delete. Betul. Ini segini. Jadi sebesar apapun kalian aplikasi yang akan kalian bikin adalah tidak jauh dari cuma segini. Bisa create, bisa read, bisa update, bisa delete. Adapun fungsi-fungsi lain, formula-formula lain itu lebih ke logik ya. Oke. Itu. Nah, balik lagi ke tentang database. Nah, ini hanya contoh tadi gambarannya. Jadi ini aplikasi, ini database. Nah, database-nya yang sekarang akan kita pakai adalah MySQL. Oke. Jadi karena banyak database tuh. Excel ini database juga. Bisa disebut database lah. Lalu ada Access database juga. Kalian udah bahas sedikit. Ada SQL Server. Ini buat catatan aja ya. Lalu ada Oracle, ada Postgres dan lain-lain. Karena banyaknya nih database yang harus kita pelajari, kita mulainya dari MySQL dulu yang paling banyak. Seperti apa MySQL? Nih gambaran dulu ya, gambaran. Nih MySQL tuh kayak gini. Kalian jangan lihat yang begini ya, jangan pusing. Nah, ini biar nggak pusing guys. Gimana Bapak menjelaskan apa itu MySQL? Oh ya udah, contoh gini. Kalau tadi kan gini ya, lihat. Nah ini Excel ya. Nih Excel ada tabel. Ini misalkan namanya, nah di bawah lah ini ya. Ini namanya misalkan TBL siswa. Oke. Cara hubungin aplikasi. Ada gampang. Nih. Oke. Ini tabel ya, tabel siswa. Lalu di sini misalkan ada tabel guru. Oke. Dimana di sini adalah daftar nama guru misalkan. Guru itu apa? NIS. Apa? NIM ya. NIP. Nah, misalkan gitu. Guru mapel misalnya mapel jalan. Oke. Lah ceritanya begitu aja. Ini tabel siswa, ini tabel guru, lalu di sini ada tabel nilai. Kan gitu. Ini judulnya biasanya kan gini ya. Daftar nilai siswa. Nah, gitu ya biasanya kan. Ada nomor, ada NIS-nya berapa, lalu di sini ada mapel gitu. Lalu ada nilai, misalkan gitulah, biar gampang baca. Oke. Nomor 1 2 3 4 5, namanya, NIS-nya bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla, mapel. Mata pelajarannya biasanya disingkat-singkat kan, PHS Indo gitu misalkan, terus PHS IGR Inggris, IPA IPS di zaman baheula ya, bukan sekarang mah apa, PPKN ada nggak, PMP Sunda, apalagi Islam. Nah nilainya berapa. Nah, ini namanya tabel ya. Ini tabel nilai. Kan begitu. Sudah Pak Atos, Pak sok tidur ya. Nanti besok lanjutkan. Ini tabel. Oke. Nah ini tabel juga, tabel guru. Kan nama gurunya Uyan, Wati. Nah ini tabel guru. Jadi tabel daftar nama guru. Lalu ini ada tabel daftar nama siswa di kumpulan tabel. Nah, kumpulan tabel-tabel ini yang dinamakan dengan database.
Nah, ini database-nya berarti ini nama filenya tadi apa? Data siswa nih, data siswa. Atau ini save as ya. Save as misalkan namanya masih DB akademik gitu ya. Nah, itu misalkan biar umum. Template, artinya template gimana? Oke. Nah, ini namanya DB nih, database akademik, yang isinya terdiri dari tabel-tabel. Satu tabel siswa, tabel guru, tabel nilai. Nah, ini yang dinamakan dengan database. Jadi base itu kan kumpulan, jadi kumpulan-kumpulan data. Itulah gampangnya. Oke, kalau tabel kumpulan-kumpulan row dan kolom. Itu tabel. Oke. Nah, jadi di satu database itu bisa banyak tabel. Sama dengan si MySQL. Nah, kita pindah ke MySQL. Ini seolah-olah Excel-nya, oke? Jangan pusing ya. Jangan lihat yang beginian dulu ini. Jadi yang kanan jangan dilihat dulu lah. Ini Excel gitu, oke? Samain dulu. Nah, ini Excel. Nah, ini seolah-olah Excel. Mana database-nya? Kalau di sini database-nya tadi DB Akademik, di mana di DB Akademik itu kita bisa nyimpen data siswa tadi kan? Data siswa itu dari mana nih? Di inputnya dari sini. Ini sama SQL. Buka 3306, abaikan aja dulu. Udah kebuka kayak gini lah ya. Nah, database-nya itu ini. Contoh, ini karena belum bikin tabel siswanya. Nanti kita bikinnya bareng-bareng ya di kelas. Nih contoh. Yang mana yang sedikit. Kalau buat nah, inilah sedikit. Ini contoh nih. Ini kan nama database-nya DB Akademik. Yang ini database-nya itu yang ini. Ini DB-nya adalah DB surat. Di dalamnya ada tabel-tabel. Nah, ini sama kan? Tabel-tabel. Ini ada 3 tabel. Yang ini DB tes, DB surat, ada tabel juga. Ada tabel desa. Lihat langsung ke data biar nggak pusing. Kosong gitu ya. Nih, kolomnya ada ID desa sama nama. ID nama. Nah, kalau di sini NIS nama, sama ya. Tidak bingung ya. Kecamatan sama nih. Ada ID kecamatan, ada nama. Kota apa? Ada 2 kolom. Sini kolom itu yang ini ya. Ini kolom, ini row. Ini row itu sama juga sih. Kolom itu ke bawah, oke. Kolom itu ke bawah. Kalau ke samping row. Kalau satu objek gini, nih satu titik ini namanya adalah rank. Kalau buat SP gimana? SP itu mah stop prosedur udah ini tanggung. Pas. Oke. Lalu ini penduduk sama tabel juga, tapi datanya kosong. Lihat, coba yang isi ya, contoh yang isi. Tuh sama. Jadi ini database-nya, ini tabelnya. 2 aja dulu. Database-nya, ini tabelnya. Nanti berikutnya di sini ada trigger, ada SP, ada function tuh. Fungsi. Kita belajar satu-satu dulu, yang tabel dulu. Jadi di sini ada database nih, nama database, di sini ada tabel. Berarti ada dong cara bikin tabelnya itu gimana nih? Cara bikin tabel barang. Kalau di sini, bagaimana nih cara bikin? Aduh. Bagaimana sih cara bikin database-nya? Bagaimana cara bikin tabelnya? Bagaimana cara membuat kolom-kolomnya dan lain-lain. Ini ya di si MySQL ini. Jadi kalian sekarang pelajarannya adalah bagaimana cara mengelola data ini. Ini ceritanya data siswa yang tadi ya, kayak gini. Tapi dibikinnya di MySQL. Bagaimana cara input dari sini ke sini? Bagaimana cara mengkonekkan data ini ke sini? Dan bagaimana cara membaca data yang sudah tersimpan di sini. Nih, misalkan data udah banyak ya. Tuh, data berapa ribu. Nah, bagaimana data ini bisa tampil di bagian lihat data. Nah, ini ketika baca tampil nih dari sini ya. Setelah tampil, bagaimana cara editnya? Edit yang ini berarti kan simpan datanya di sini. Terus bagaimana apa lagi? Bagaimana cara nambah data? Jadi nambah record-nya nambah. Jadi fungsi si aplikasi ini jadinya adalah hanya untuk memanipulasi data yang ada di sini di MySQL. Kalau tadi di Excel, kalau sekarang di jadi sama dua-duanya juga tempat penyimpanan.
Oke, segitu dulu ya. Gimana cara connectnya nanti kita lanjutkan. Sudah jam 10 pas, 3 menit lagi. Oke, kalau mau istirahat silahkan istirahat, dan jangan lupa nanti di share linknya, lihat aja di playlist ini ya, playlist live lah. Oke, segitu dulu pengantarnya. Nanti kita bisa besok lanjutkan gimana cara membuat database dulu. Berarti kalau membuat aplikasinya udah ada gambarannya, sudah pertemuan kedua, kemarin dasarnya. Mana ditutup deh abah. Nah, untuk membuat ini udah ya, dihapus dulu lagi. Jadi ketika simpan sekarang tidak akan write, tapi ke sini. Jadi kita mulainya nanti mulai dari bagaimana cara membuat database, lalu bagaimana cara membuat tabel tanpa ada relasi dan yang lain lah. Yang penting bisa nyimpen dulu, bisa nyimpen, edit, hapus, baca, dan lain-lain. Begitu ya. Nanti besok mulai jam 7 udah ada di sana. Jam 10 ke sana mah ngobrol-ngobrol aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjut ke TikTok kita ya. Takut mati lagi guys. Tidak. Makanya barcode